Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter syok dan merinding. Bapak Ibu, para pejuang kesehatan yang saya cintai. Coba bayangkan sebuah ketakutan yang paling gelap. Anda bangun di pagi hari, membuka mata, tapi dunia di sekitar Anda tampak seperti tertutup kabut tebal yang tidak mau pergi. Wajah cucu kesayangan Anda hanya terlihat seperti bayangan samar. Huruf-huruf di dalam Al-Quran yang ingin Anda baca menari-nari tidak jelas. Dan cahaya lampu di malam hari menusuk mata Anda seperti jarum, membuat kepala pening luar biasa. Banyak lansia yang berpikir, sudahlah, ini memang nasib orang tua. Mata rabun, katarak, itu sudah takdir. Stop, berhenti berpikir seperti itu. Bagaimana jika saya katakan bahwa ada sebuah keajaiban medis yang terjadi di ruang praktek saya? Seorang pasien, nenek berusia 67 tahun, yang divonis penglihatannya akan terus memburuk, tiba-tiba datang kembali dengan mata yang berbinar dan penglihatan yang jauh lebih jernih hanya dalam waktu 3 minggu. Tanpa operasi laser yang harganya puluhan juta, tanpa suntikan mata yang mengerikan, dan tanpa obat kimia seumur hidup. Rahasianya? Ternyata ada di dapur Anda, tersembunyi di dalam 7 camilan murah meriah yang sering Anda remehkan. Hari ini, saya, Dr. Slamet Wibowo, akan bongkar tuntas 7 makanan ajaib ini. Makanan yang akan membersihkan lensa mata Anda dari karat, memberi makan retina Anda yang kelaparan, dan mengembalikan cahaya di mata Anda. Sebelum saya ungkap rahasia besar ini, saya ingin kita semua bersatu. Silakan tulis nama dan asal kota Anda di kolom komentar sekarang juga. Mari kita buktikan bahwa lansia Indonesia tidak akan menyerah pada kegelapan. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Klinik Sehat Lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, jujur saja, hati saya sering menangis melihat antrian pasien di rumah sakit mata. Banyak sekali lansia di Indonesia yang matanya semakin buram, bukan murni karena faktor usia yang tidak bisa dilawan, tapi karena gaya hidup dan ketidaktahuan yang fatal. Setiap hari kita membiarkan mata kita terbakar oleh radiasi televisi dan ponsel. Kita makan makanan yang penuh gula yang merusak pembuluh darah mata. Tapi anehnya, yang kita salahkan selalu usia. Maklum dok, sudah tua, kata mereka. Tidak, itu tidak maklum. Lebih parahnya lagi, begitu mata terasa sedikit buram, reaksi pertama kita adalah panik dan lari membeli suplemen-suplemen mata impor yang harganya selangit, yang diiklankan bisa menyembuhkan segalanya. Padahal Bapak Ibu, jika Anda baca labelnya baik-baik, banyak dari suplemen itu isinya hanyalah gula, pewarna buatan, dan vitamin sintetis yang sulit diserap tubuh. Anda sedang membuang uang pensiun Anda untuk sesuatu yang sia-sia. Mata kita adalah organ yang sangat halus, sangat kompleks, dan sangat berharga. Ia adalah jendela jiwa, saksi ibadah kita. Ia bukan tempat sampah untuk menampung obat-obatan kimia sembarangan. Terlalu sering meneteskan obat mata kimia juga bisa membuat air mata alami Anda kering kerontang, yang justru memperparah iritasi dan keburaman. Saya sudah melihat terlalu banyak pasien yang setiap bulan datang kontrol, hanya berganti merek vitamin dari yang harga 100.000 sampai yang sejuta, tapi hasilnya nol besar. Kacamata mereka makin tebal, pandangan makin kabur. Yang salah bukan mata Anda yang bandel, yang salah adalah bahan bakar yang Anda berikan padanya. Jika Anda memberi bensin oplosan pada mobil mewah, mesinnya pasti rusak. Begitu juga mata Anda.
Tapi tenang, hari ini adalah hari perubahan. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Ada cara yang jauh lebih aman, lebih alami, lebih murah, dan masuk akal secara medis. Bukan dari pabrik farmasi, tapi dari lahan pertanian kita sendiri. Bahan-bahan alami yang sudah Tuhan sediakan dengan sempurna untuk menyembuhkan mata manusia. Saya ingin menceritakan kisah nyata yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Pasien saya, sebut saja Bu Marni, 67 tahun. Beliau datang menangis karena sudah tidak bisa memasukkan benang ke lubang jarum. Beliau hobi menyulam, tapi matanya yang berkabut karena katarak awal membuatnya putus asa. "Dok, apa saya harus operasi? Saya takut operasi," katanya. Saya bilang, "Bu, sebelum kita bicara operasi, mari kita coba perbaiki gizi ibu selama 1 bulan penuh. Anggap ini ikhtiar terakhir." Saya berikan daftar 7 camilan ini. 3 minggu kemudian, beliau dakang, wajahnya cerah, beliau mengeluarkan jarum dan benang dan di depan mata saya, dengan tangan yang stabil, beliau memasukkan benang itu dalam sekali coba. "Dok, kabutnya menipis, saya bisa melihat lagi dengan jelas," serunya. Itu bukan sihir, itu adalah kekuatan sel tubuh yang mendapatkan nutrisi yang tepat. Mari kita mulai bedah satu persatu. Camilan ajaib pertama, wortel, tapi bukan sembarang wortel. Ini adalah menu klasik yang sering diremehkan dan dianggap makanan kelinci. Banyak yang bilang, makan wortel tidak ngefek, Dok." Tentu saja tidak ngefek kalau Anda makannya salah. Wortel mengandung senyawa beta-karoten. Ini adalah emas oranye bagi mata. Di dalam tubuh, beta-karoten akan diubah menjadi vitamin A. Vitamin A ini adalah bahan baku utama untuk membuat pigmen di retina yang disebut rodopsin. Rodopsin inilah yang memungkinkan kita melihat dalam kondisi cahaya redup. Jika rodopsin kurang, Anda akan mengalami rabun senja. Lampu sedikit remang, dunia Anda langsung gelap gulita. Tapi ada rahasianya. Beta-karoten itu larut dalam lemak. Jika Anda makan wortel mentah begitu saja atau di jus dengan air saja, penyerapannya sangat sedikit. Cara makan yang benar dan ajaib adalah kukus wortelnya sebentar, jangan sampai lembek sekali. Lalu, makanlah bersama sedikit lemak sehat, misalnya dengan tumisan minyak zaitun atau dimakan bersama telur rebus. Lemak akan mengangkut beta-karoten itu langsung ke mata Anda. Jadi, mulai sekarang, jadikan stik wortel kukus sebagai camilan sore Anda. Camilan ajaib kedua, kacang almond sang pelindung anti karat. Jangan langsung berpikir ini makanan mahal orang kaya. Sekarang almond curah banyak dijual di pasar dengan harga terjangkau. Mengapa almond? Karena ia adalah gudang vitamin E alami terbaik di dunia. Apa fungsi vitamin E? Bayangkan mata Anda seperti besi yang terkena hujan dan panas setiap hari. Lama-kelamaan ia akan berkarat, bukan? Di dalam tubuh, karat itu namanya oksidasi. Sel-sel mata kita berkarat karena radikal bebas dari sinar UV dan polusi. Vitamin E adalah cat anti karat yang melindungi sel-sel mata, terutama lensa mata, agar tidak keruh menjadi katarak. Penelitian membuktikan asupan vitamin E yang cukup dapat memperlambat perkembangan katarak dan degenerasi makula. Cara makannya, cukup 7-10 butir kacang almond panggang, bukan goreng, setiap hari. Kunyah perlahan sampai lumat. Ini akan menjadi tameng bagi mata Anda.
Camilan ajaib ketiga, telur rebus, si kuning emas penyelamat. Banyak lansia takut makan telur, takut kolesterol. Padahal jika dimakan dengan benar, direbus, telur adalah obat. Fokus kita ada pada kuning telurnya. Kuning telur mengandung dua zat super bernama lutein dan zeaksantin. Ini adalah dua antioksidan yang secara spesifik berkumpul di retina mata kita. Mereka bekerja seperti kacamata hitam internal yang menyaring sinar biru berbahaya dari matahari dan layar HP sebelum sinar itu merusak sel mata. Lansia yang kekurangan lutein, matanya akan sangat sensitif terhadap cahaya atau silau, dan penglihatannya cepat kabur. Cukup makan 1 butir telur rebus setiap pagi, jangan digoreng. Minyak goreng akan merusak struktur luteinnya dan menambah kolesterol jahat. Telur rebus adalah paket hemat untuk mata sehat. Camilan ajaib keempat, kacang hijau tanpa santan kental. Ya, kacang hijau yang sering kita jadikan bubur. Banyak yang tidak menyangka bahwa biji kecil ini adalah pembangkit tenaga bagi mata. Kacang hijau kaya akan zinc, vitamin C, dan lutein. Zinc memegang peranan yang sangat vital. Ia bertugas mengantar vitamin A dari hati, tempat penyimpanannya, menuju ke retina mata. Tanpa zinc yang cukup, sebanyak apapun Anda makan wortel, vitamin A-nya akan tertahan di hati dan tidak sampai ke mata. Selain itu, kacang hijau membantu melancarkan aliran darah. Mata kita dipenuhi pembuluh darah super halus kapiler. Jika darah kental atau tersumbat, mata akan tercekik kekurangan oksigen dan menjadi buram. Kacang hijau membantu menjaga darah tetap lancar. Cara makannya, buatlah bubur kacang hijau, tapi jangan pakai santan kental yang memicu kolesterol. Gunakan susu almond, susu kedelai, atau krimer nabati. Dan jangan terlalu manis, gula berlebih justru merusak mata. Camilan ajaib kelima, ubi ungu, si cantik pembasmi racun. Lihat warnanya yang ungu pekat. Itu bukan sekadar warna. Itu adalah tanda kandungan antosianin yang sangat tinggi. Antosianin adalah antioksidan super yang jauh lebih kuat dari vitamin C dan E. Ia mampu memperbaiki pembuluh darah yang pecah atau bocor di retina, retinopati, yang sering terjadi pada penderita diabetes atau darah tinggi. Ubi ungu kukus adalah camilan sempurna. Seratnya tinggi, bikin kenyang, indeks glikemiknya rendah, aman buat gula darah, dan ia bekerja memperbaiki sel-sel mata yang rusak akibat penuaan. Ganti roti manis Anda dengan ubi ungu kukus hangat. Rasakan bedanya dalam 2 minggu. Camilan ajaib keenam, jagung manis rebus, si kuning pencerah pandangan. Jagung bukan sekadar karbohidrat. Warna kuningnya berasal dari lutein dan zeaksantin, sama seperti telur. Tapi, jagung memiliki kelebihan lain. Ia mengandung asam ferulik yang bisa mencegah degenerasi saraf mata. Bagi Anda yang sering merasa mata lelah, tegang, atau pusing setelah membaca, jagung rebus adalah solusinya. Makanlah 1 tongkol jagung rebus, jangan dibakar sampai gosong ya, sebagai pengganti nasi di siang hari atau camilan sore. Ini adalah kacamata alami yang bisa dimakan. Camilan ajaib ketujuh, pepaya matang, si oren penjernih lensa. Buah murah meriah yang tumbuh di mana-mana ini sering diremehkan. Padahal, pepaya adalah bom vitamin C. 1 buah pepaya kecil mengandung vitamin C 3 kali lipat lebih banyak dari kebutuhan harian kita.
Vitamin C sangat penting untuk menjaga kejernihan lensa mata dan mencegah terbentuknya katarak. Selain itu, enzim papain dalam pepaya membantu pencernaan, memastikan semua nutrisi dari makanan lain terserap sempurna. Mata yang sehat bermula dari perut yang sehat. Potong pepaya segar, peras sedikit jeruk nipis di atasnya, dan makanlah setiap pagi. Rasanya segar, matanya binar. Bapak Ibu yang saya cintai, ketujuh camilan ini sudah lengkap. Ada wortel si bahan bakar, almond si anti karat, telur si kacamata hitam, kacang hijau si pengantar vitamin, ubi ungu si penambal pembuluh darah, jagung si pelindung saraf, dan pepaya si penjernih lensa. Bayangkan jika ketujuh pasukan elit ini bekerja sama di dalam tubuh Anda setiap hari. Efeknya bukan main-main, efeknya akan bikin Anda kaget. Mata yang tadinya berkabut seperti jendela kotor, perlahan-lahan akan menjadi bening kembali. Silau yang menyiksa saat melihat lampu akan berkurang. Anda akan bisa melihat warna-warni dunia dengan lebih tajam dan hidup. Tidur Anda akan lebih nyenyak karena mata tidak tegang, dan tubuh Anda secara keseluruhan akan terasa lebih ringan. Masalahnya sekarang, banyak yang hanya menonton video ini, mengangguk-angguk, lalu kembali ke kebiasaan lama, ngemil keripik asin dan kue manis. Ingat Bapak Ibu, hasil tidak akan pernah datang dari sekedar tahu, hasil datang dari melakukan. Jangan tunggu sampai mata Anda benar-benar gelap gulita, baru Anda panik mencari pertolongan. Saat itu mungkin sudah terlambat. Mulailah hari ini, detik ini juga. Buang keripik di meja Anda, ganti dengan potongan pepaya atau ubi rebus. Setiap suapan yang Anda masukkan ke mulut adalah sebuah keputusan. Apakah Anda ingin memberi makan penyakit atau memberi makan kesembuhan? Ingat, umur boleh bertambah tua, tapi penglihatan harus tetap dijaga agar masa tua kita mandiri dan bermartabat. Jangan mau jadi lansia yang merepotkan orang lain hanya untuk menuntun jalan ke kamar mandi. Jadilah lansia yang tangguh, yang matanya awas, yang bisa membaca, berkarya, dan beribadah dengan nikmat hingga akhir hayat. Selain makanan, saya juga harus ingatkan satu hal yang tak kalah penting. Hentikan kebiasaan buruk yang membunuh mata Anda. Pertama, stop main HP atau nonton TV di ruangan gelap. Kontras cahaya yang ekstrim itu merusak retina. Kedua, terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar atau membaca, istirahatlah 20 detik melihat objek sejauh 20 kaki 6 meter. Ini memberi napas bagi otot mata. Ketiga, perbanyak minum air putih. Mata yang kering adalah mata yang menderita. Keempat, tidur yang cukup. Mata juga butuh istirahat total untuk memperbaiki sel-selnya yang rusak. Jika Anda gabungkan 7 camilan ajaib tadi dengan gaya hidup ini, insya Allah perubahan besar akan terjadi. Nah, sekarang saya mau menantang Bapak dan Ibu. Dari 7 camilan tadi, mana yang paling mudah dan paling ingin Anda coba duluan? Apakah wortel, telur, atau pepaya? Tulis pilihan Anda di kolom komentar, biar saya tahu apa favorit lansia Indonesia. Dan kalau Bapak Ibu punya resep rahasia sendiri untuk mengolah bahan-bahan ini, tolong tulis juga ya. Berbagi ilmu itu sedekah jariah. Siapa tahu resep Anda bisa membantu ribuan orang lain yang membaca komentar.
Channel Klinik Sehat Lansia ini adalah rumah kita bersama, tempat kita saling dukung dan saling jaga. Bayangkan, 3 bulan dari sekarang Anda bangun tidur, membuka jendela, dan bisa melihat daun-daun di pohon dengan jelas, bisa melihat senyum cucu dengan tajam. Itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu adalah hasil dari kedisiplinan Anda. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini adalah jawaban dari doa-doa Anda selama ini, jika Anda merasa informasi ini terlalu berharga untuk disimpan sendiri, tolong hancurkan tombol like. Itu gratis, tapi sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Dan tolong bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman arisan, teman pengajian. Selamatkan mereka juga. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Minggu depan saya akan bahas topik yang lebih seru lagi. Saya, Dr. Slamet Wibowo, mendoakan mata Anda selalu jernih, hati Anda selalu terang, dan hidup Anda selalu berkah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.